Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ibu kota Modu, Istana Klan Bulan. Dia benar-benar muncul. Yueye menatap kosong pada surat di tangannya. Segera, segala macam perasaan muncul di hatinya, menyebabkan tubuhnya sedikit bergetar. Sejak membatalkan pernikahannya dengan Ahbao, dia telah tinggal di Istana Klan Bulan. Tidak mengambil langkah keluar sedikit pun, dia berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Menjadi gadis yang sangat cerdas, Yueye mengerti betul karakter seperti apa yang dimiliki Ahbao. Mungkin dia akan benar-benar terburu-buru untuk bertindak, dan jika dia berada di luar waktu itu, dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak dapat diambil kembali. Apakah akan ada pilihan lain selain pernikahan? Tapi tidak peduli seberapa ngototnya Ahbao, dia pasti tidak akan berani menimbulkan masalah di dalam Istana Klan Bulan. Untuk Dewa Iblis Bulan Agares yang memegang pilar kedua dari 72 pilar Dewa Iblis, statusnya bukan hanya angka. Klan Bulan sangat banyak, bahkan Kaisar Dewa Iblis menjaga hubungan yang sangat dekat dengan Agares. Tapi faktanya dia tetap di Klan Bulan tidak berarti bahwa Yueye sama sekali tidak menyadari dunia luar. Dialah yang seorang diri menjadikan grup pedagang Yueye sebagai kelompok pedagang lepas terbesar antara sisi iblis dan aliansi kuil. Setelah dimulainya Perang Suci, sumber daya mereka menurun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dikosongkan lagi. Transaksi barang mereka sudah berubah menjadi perdagangan informasi strategis. Dan, grup pedagang Yueye memperoleh manfaat dari kedua belah pihak. Di bawah komando Yueye yang sesuai, mereka hanya fokus menawarkan untuk dijual beberapa informasi strategis yang tidak penting kepada kedua belah pihak, menyebabkan kelompok pedagang ada dan berada di antara sisi manusia dan iblis. Adapun kekayaan mereka, setelah bertahun-tahun akumulasi, ia berhasil mempertahankan dirinya sendiri meskipun ada peristiwa itu. Situasinya tidak akan seperti itu selamanya, jadi ketika Perang Suci berakhir, grup pedagang lepasnya akan tetap berjalan. Yueye memiliki metode komunikasi khusus. Untuk bisa segera mendapatkan informasi yang paling tepat, dia banyak berinvestasi dalam aspek itu. Melalui kristal pemancar suara khusus, dia dapat menerima dan melepaskan suara dari sisi lain benua. Jadi semua yang terjadi di pihak aliansi akan diketahuinya paling lama 2 atau 3 hari kemudian, membuatnya juga lebih nyaman untuk segera mengirimkan pesanan. Sekarang, kelompok pedagang Yueye telah menjadi pedagang informasi terbesar antara sisi iblis dan aliansi kuil. Dalam kemampuannya untuk mengumpulkan berita, meskipun terlihat seperti putri belaka dari Klan Bulan, Yueye layak disebut nomor 1 di benua itu. Jadi Long Hao Shen dapat dikatakan telah menemukan orang yang baik untuk mencari informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Token yang diberikan Yueye kepada Long Hao Shen pada waktu itu sangat istimewa. Dia sudah lama membuat pengaturan untuk segera diberitahu dimanapun itu muncul. Dan bukankah itu yang terjadi? Token itu muncul di benteng 1000 monster dengan berita tentang permintaannya untuk berita tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Jadi dia benar-benar berada di aliansi kuil dan benar-benar muncul. Bahkan Yueye sendiri tidak menyadari bahwa penampilan Long Hao Shen memberinya kegembiraan yang tak tertahankan. Sebenarnya, dia tidak terlalu akrab dengan Long Hao Shen, tetapi mengerti dengan pasti tingkat kejeniusannya. Si bodoh ini. Perang Suci sudah hampir berakhir, tetapi mungkinkah dia tidak bisa begitu saja bersembunyi? Jangan bilang dia tidak tahu tentang membuat persiapan dengan aman. Tangan Yueye menyala ungu tua, melelehkan surat yang jatuh itu. Bahkan Yueye sendiri tidak tahu perasaan seperti apa yang dia miliki untuk Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun dari beberapa perasaan yang muncul di antara mereka berdua. Tapi bagaimana mungkin sosok Long Hao Shen begitu jelas di benaknya? Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia berusaha melupakannya,
begitu banyak sehingga dia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima pernikahan dengan Ahbao. Tapi sejak masalah itu terjadi, emosinya membuat perubahan total. Ahbao telah memimpin pemusnah pemburu iblis untuk menyerang Long Hao Shen dan Chai dari semua sisi, dan demi membunuh mereka berdua, Ahbao membuat pilihan terakhir untuk meninggalkannya, tunangannya sendiri. Tetapi sebaliknya, demi menyelamatkan Chai Long Hao Shen hampir membayar biaya hidupnya. Ketika dia melihat Long Hao Shen menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk menangkis serangan iblis yang terjadi pada Chai Yue Ye merasa seolah-olah kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menembus hatinya. Dua laki-laki yang sama-sama luar biasa, satu berdiri untuk kegelapan dan satu berdiri untuk cahaya. Salah satunya adalah tunangannya, dan yang lainnya, bagaimana mereka berdua bisa begitu berbeda. Mungkin ini perbedaan antara terang dan gelap. Kegelapan bisa mengorbankan apa saja demi keuntungan. Hati mereka hanya akan melihat manfaat selamanya. Mungkin pengguna cahaya bisa tampak bodoh dibandingkan, bahkan rela mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi orang yang mereka cintai. Tetapi bagi seorang gadis yang emosional, pilihan yang harus dibuat tidak bisa lebih jelas. Yue Ye benar-benar yakin bahwa jika Long Hao Shen tidak memiliki Chai di sisinya, dia pasti akan memiliki ketertarikan yang fatal terhadapnya. Jika dia bisa menyukainya, dia pasti akan mengabaikan segala sesuatu yang lain untuk bersama dengannya. Namun, ini hanyalah khayalan belaka. Mengetahui dengan sangat baik bahwa ini tidak mungkin, rasa sakit Yue Ye hanya menjadi lebih ganas. Kenapa orang di sisi Long Hao Shen itu bukan aku? Si bodoh ini memilih waktu ini untuk muncul, mencari berita tentang dua pemburu iblis lainnya. Ini berarti dia bertekad untuk muncul kembali di medan perang melawan iblis. Tapi Kaisar Dewa Iblis sudah tertuju padanya. Akankah Yang Mulia melepaskannya? Berpikir tentang Kaisar Dewa Iblis, Yue Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia adalah putri yang paling disayangi dari Dewa Iblis Bulan Agares, dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tingkat kuat yang dicapai oleh kultivasi ayahnya. Dengan kekuatan ayahnya, yang terakhir berdiri seperti makhluk tertinggi di hatinya. Tetapi pada saat Agares berdiri di depan Kaisar Dewa Iblis, perasaan takut dan hormatnya bahkan membuat Yue Ye sangat takut. Kaisar Dewa Iblis, bagaimanapun, kuat di luar imajinasinya. Dan dia benar-benar dapat menegaskan bahwa perbedaan antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis sama besarnya dengan jarak antara semut dan gajah. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukannya, segalanya akan berakhir. Ini tidak baik, saya harus menemukan cara untuk memberitahunya bahwa dia tidak boleh masuk ke wilayah iblis. Putri, Tuan Agares memanggilmu. Pada saat ini, suara seorang pelayan terdengar. Yue Ye menjadi tercengang, mengingat bahwa sebelumnya hari ini, ayahnya mengatakan dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengannya. Di Aula Iblis Bulan, Agares Dewa Iblis Bulan diam-diam duduk di singgasana Dewa Iblisnya, rambut ungunya jatuh di bahunya. Jika bukan karena tatapan matanya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan secara tidak wajar, penampilannya yang tampan bisa dengan mudah membuatnya diambil untuk seorang anak muda. Ayah! Suara Yue Ye terdengar dari luar aula. Memasuki, penampilan Dewa Iblis Bulan sangat melunak. Dia sebenarnya merasa sangat tidak berdaya tentang putrinya ini. Putri berharga ini benar-benar iblis pertama yang berani tidak mematuhi Kaisar Dewa Iblis, ditambah lagi, apa yang dia tolak adalah pernikahan terpenting di semua iblis. Kaisar Dewa Iblis tidak melanjutkan masalah ini, dan bahkan Ahbao juga tidak. Dari kelihatannya, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Tentu saja, Agares tidak akan membiarkan masalah ini mempengaruhi sikapnya terhadap Kaisar Dewa Iblis, tapi ini masih bukan hal yang baik. Bagaimanapun, Ahbao akan menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya, jadi bisa terhubung melalui pernikahan pasti akan menstabilkan klan Bulan lebih jauh. Terlihat masuk, Yue Ye memiliki tampilan yang sangat dewasa. Tubuhnya yang proporsional sempurna,
dan bentuknya yang berkembang dengan baik, selain mata ungu yang menarik itu, bahkan membuat sangat sulit untuk menyenangkan kekasih hal-hal indah. Agares memuji kecantikan putrinya. Dibandingkan dengan gadis-gadis biasa dari klan bulan, darah campuran Yueye memiliki aura kegelapan yang jauh lebih sedikit, dan lebih banyak keindahan dan pesona manusia. Ayah, kamu bilang kamu punya masalah untuk didiskusikan. Jika itu terkait dengan saudara Bao, tolong jangan bersikeras. Yueye tiba di tengah aula klan bulan, dan segera mengucapkan kata-kata ini. Selama 2 tahun terakhir, Dewa Iblis Bulan mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya. Agares tanpa daya berkata, sungguh seorang gadis. Tidak bisakah kamu berpikir demi klan kita? Yueye menggelengkan kepalanya, dengan tegas menatap ayahnya, tetapi tetap diam. Agares menghela nafas, biarlah, aku tidak akan terus berusaha meyakinkanmu, karena keadaannya seperti itu. Untuk masalah lain aku datang mencarimu. Mendengar ayahnya berkata bahwa dia tidak akan bersikeras untuk mencoba mendamaikan Ah Bao dan dia, ekspresi Yueye sangat melunak, tolong bicara kalau begitu. Pandangan Agares kembali normal, menyatakan dengan serius, kamu harus tahu tentang alasan yang menyebabkan perang suci ini. Dan kamu seharusnya pernah bertemu orang itu sebelumnya. Yueye kaget. Dia memikirkan Long Hao Shen sebelumnya, tetapi tidak berharap mendengar ayahnya bertanya tentang dia tepat setelah mendapat kabar darinya. Mungkinkah ayahnya sudah mengetahui hubungan mereka berdua? Untuk sesaat, wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Agares dengan lembut melanjutkan, jangan takut, ayah akan melindungimu, dan tidak membiarkan dia menyakitimu lagi. Dari sudut pandangnya, Yueye, yang awalnya ditangkap oleh Long Hao Shen, menjadi sangat takut hanya mendengarnya disebutkan. Yueye mengendalikan emosinya dengan tergesa-gesa, apa? Bagaimana dengan dia? Yang mulia memulai perang suci karena manusia ini. Meskipun niat untuk melemahkan umat manusia juga ada, terlihat jelas betapa besarnya ancaman yang dibawa oleh orang ini. Kamu harus merahasiakan dengan ketat apa yang akan ayah katakan hari ini, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya bocor. Mengerti? Yueye mengangguk, bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, saya tidak pernah mengerti ini, bahwa Long Hao Shen tampak luar biasa, tetapi bukankah dia hanya manusia? Bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Mungkinkah bahkan pada tingkat kultivasinya, yang mulia bisa memiliki ketakutan yang terkendali padanya? Agares menjelaskan, itu karena dia mengancam fondasi ras kita. Kekuatannya sendiri tidak banyak, tetapi dia memiliki tunggangan yang benar-benar dapat mengancam kita. Kamu tidak perlu mengetahui detail mengenai tunggangan itu. Saya tahu bahwa kamu membangun jaringan informasi yang hebat antara kuil aliansi dan kami, dan aku membutuhkan kecerdasanmu. Intelijen mengenai orang itu, bukankah seharusnya dia sudah hilang? Detak jantung Yueye semakin cepat. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa situasi ini hanyalah kebetulan, dia baru saja mendapat kabar dari Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gugup? Hilang. Dia baru saja bersembunyi di aliansi kuil manusia. Dewa Iblis Fasaso telah menjalani teknik ramalan besar untuknya. Melalui itu, dia telah meramalkan bahwa Long Hao Shen ini akan muncul kembali di dalam perbatasan wilayah iblis kita, dan melanjutkan ke arah yang berlawanan dari wilayah manusia. Tapi dia tidak bisa memprediksi waktu yang tepat, jadi sekarang, kami membutuhkan kecerdasan paling akurat yang dapat diberikan oleh pedagang Yueye. Yang mulia telah mengatur jaring yang tak terhindarkan, dan secara pribadi akan merawatnya. Ini juga akan menstabilkan pemerintahan puluhan ribu tahun ras iblis kita. Petik 2. Mendengar kata-kata Agares, Yueye tidak bisa menahan napas. Untuk sesaat, gelombang emosi melonjak keluar, hampir di luar kendalinya. Kaisar Dewa Iblis ingin pergi sejauh untuk secara pribadi membunuh Long Hao Shen, ya Tuhan. Fasago Dewa Iblis Bintang bahkan menggunakan teknik ramalan besar untuk melawannya. Menambah kolaborasi ayahnya, 3 Dewa Iblis terbesar sebenarnya bergandengan tangan melawannya.
Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan itu? Bukankah ini rute menuju kematian tertentu? Untuk sesaat, Yue menjadi terdiam karena syok. Melihat ekspresinya yang dihasilkan, Agares mengerutkan alisnya. Gadis, apakah kamu telah mendengarkan ayah dengan serius? Sudah. Yue menyesuaikan perasaannya dengan cepat, bergumam, ayah, aku hanya berpikir, apakah dia benar-benar layak? Dia sebenarnya menyebabkan Yang Mulia bertindak secara pribadi. Agares mendengus, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentang itu. Ini berkaitan dengan rahasia terpenting ras kita, kamu harus tahu bahwa demi memprediksi jalan masa depan anak muda ini, dan nasib ras kami, paman ketigamu berusaha sekuat tenaga menggunakan teknik ramalan besar, yang mengakibatkan cedera serius. Dia masih pulih dalam pengasingan, dan segalanya sangat buruk. Setidaknya, dia akan kehilangan 80% dari kekuatannya, dan bahkan ketika dia pulih, dia tidak akan bisa membuat prediksi dengan begitu akurat di masa depan lagi. Jadi jaringan intelijenmu harus segera aktif dan berjalan dan tanpa slip, mengerti? Setelah masalah ini diselesaikan, ayah akan meminta pengakuan dari Yang Mulia atas jasamu. Saya percaya bahwa bahkan pernikahanmu dengan Ahbao dapat dianggap sebagai masalah masa lalu. Iya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi ini untuk ayah. Yue menundukkan kepalanya sehingga Dewa Iblis Bulan tidak akan melihat ekspresinya yang tampak agak hingar-bingar. Agares menyimpulkan, kalau begitu kamu boleh pergi. Beri aku berita sesegera mungkin. Besok, Yang Mulia dan saya akan berangkat dengan semua pasukan kami, melanjutkan ke benteng pengusir iblis untuk meletakkan jaring kami yang tak terhindarkan. Kali ini, bocah itu tidak akan lolos apapun yang terjadi. Iya, menahan perasaan yang melonjak keluar darinya dengan susah payah, Yue dengan hati-hati meninggalkan tempat tinggal ayahnya. Setelah keluar, dia tidak tahan keinginan untuk lari kembali ke kediamannya sendiri. Sekarang, dia tidak memiliki pemikiran lain selain mengirimkan informasi ini ke Long Haoshen sesegera mungkin. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia memiliki dorongan seperti itu. Kembali ke kediamannya, tepat ketika dia bersiap untuk mengirim berita secepat mungkin, sebuah surat tiba-tiba datang. Itu berasal dari kamar dagang Yue di Benteng Seribu Monster. Pada saat dia melihat berita ini, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah disambar petir. Kamar dagang Yue memberi mereka berita bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi berada di penangkaran di Kam-Kam di luar benteng pengusir iblis. Dan Long Haoshen sudah pergi setelah menerima berita itu. Long Haoshen tidak menyangka bahwa saat dia mengalami rasa malu, kamar dagang Yue membawa beberapa berita yang tepat, bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini masih hidup. Dewa Iblis yang menangkap mereka sedang mengangkut mereka ke benteng pengusir iblis, dan tampak siap untuk menyelesaikan perdagangan dengan benteng pengusir iblis. Sisi iblis memahami dengan sangat jelas pentingnya pemburu iblis untuk aliansi kuil. Dan ini bukan pertama kalinya pemburu iblis digunakan untuk beberapa transaksi. Pada saat ini, apa yang mereka inginkan sebagai gantinya kemungkinan besar adalah mahkota Dewa Iblis. Bagaimanapun, belum lama sejak dua Dewa Iblis mati di sisi benteng pengusir iblis. Jika mahkota Dewa Iblis ini tidak dapat diambil, kedua Dewa Iblis ini tidak akan muncul kembali sebelum setidaknya 10 tahun berlalu. Kerusakan ini cukup besar di mata iblis. Setelah mendapatkan berita ini, Long Haoshen segera berangkat ke kuil jiwa, dan setelah Chen Hongbo diberitahu, pasukan Haoshen segera berangkat, menuju dengan kecepatan tinggi menuju benteng pengusir iblis. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak Yang Wenzhao dan Duan Yi akan berada dalam bahaya. Dan pembunuh heroik Zheng Yue memang memiliki mahkota Dewa Iblis di tangannya. Mengembalikan mahkota ini ke sisi iblis juga bukan hal yang baik. Tidak peduli apa, mencoba menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Jalan dari benteng Seribu Monster ke benteng pengusir iblis membentang hampir di setengah dari kuil aliansi. Di dalam wilayah aliansi kuil,
mereka tidak perlu menyembunyikan diri sehingga Long Haoshen mengendarai Raja Bintang bersama Chai sementara 6 lainnya mengandalkan sayap spiritual mereka untuk mencapai penerbangan kecepatan penuh. Setelah keluar dari benteng pengusir iblis, Chen Ying'er jelas menjadi jauh lebih diam. Bagi Long Haoshen, satu-satunya kabar baik adalah peningkatan besar dalam kemurungan Chai. Ketika mereka berdua saling memandang, kelembutan dan cinta di matanya bocor tanpa disadari, meskipun Chai diam-diam memberitahu Long Haoshen bahwa dia akan berusaha lebih keras untuk mengambil ingatannya yang hilang, untuk memberi Long Haoshen perasaan cinta penuh. Ini dengan jelas mengisyaratkan untuk mengatakan bahwa sebelum dia memulihkan ingatannya, antara saat mereka memperoleh berita tentang hilangnya Yang Wenzhao dan Duan Yi hingga saat mereka berangkat dari benteng pengusir iblis sudah berlalu 3 hari. Karena Dewa Iblis itu ditemani, dia seharusnya tidak secepat itu untuk tiba di benteng pengusir iblis, jadi situasi terbaik untuk kelompok Long Haoshen adalah berangkat dengan kecepatan penuh, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan musuh dalam perjalanan ke kamp iblis di benteng pengusir iblis. Dengan cara ini, peluang untuk mengambil Yang Wenzhao dan Duan Yi akan jauh lebih besar. Tentu saja, bahkan jika mereka berhasil mencegat mereka di tengah jalan, mereka masih akan menghadapi cobaan berat. Artinya, bisakah mereka benar-benar mengalahkan Dewa Iblis itu di 36 teratas? Karena asasin yang berhasil kembali tidak punya waktu untuk menjelaskan identitas Dewa Iblis itu sebelum mati, mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Menurut tebakan Long Haoshen, meskipun termasuk dalam 36 teratas, peringkat Dewa Iblis itu seharusnya tidak terlalu tinggi. Kemungkinan dia masuk dalam 24 besar sangat rendah. Namun meski begitu, musuh yang harus mereka hadapi pasti adalah Dewa Iblis dengan wilayahnya sendiri. Pada tingkat kekuatan mereka saat ini, kemungkinan kemenangan mereka cukup rendah. Tapi untungnya, tujuan mereka bukan untuk benar-benar membunuh Dewa Iblis ini, tetapi yang lebih penting untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Selamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi.